Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahar, yaitu sholat yang dikeraskan seperti sholat subuh, sholat maghrib, isya, sholat Jumat dan lain-lain, hukumnya adalah tidak wajib. Tidak wajib di dalam keadaan kondisi yang dikeraskan bacanya oleh imam. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yang saya pilih, itu berdasarkan hadis dari Nabi yang mulia, yang diantaranya oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi kita SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, ya sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti gerakan-gerakannya. Wa idza kabbara fa idza kabbara fakabbiru, ketika imam takbir maka kalian takbirlah. Wa idza qara'a fa'ansitu, ketika imam membaca maka kalian diamlah. Jadi maksud membaca di sini adalah membaca dengan keras tentunya, maka kita diperintahkan untuk diam. Dan para ulama juga telah mengatakan firman Allah yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan maka kalian diamlah, ya. Jadi fastami'u lahu, dengarkanlah dan juga diamlah untuk Al-Qur'an tersebut agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun di dalam salat. Maksudnya ayat ini ya menjelaskan tentang perintah kalau kita dengar imam itu membaca Al-Quran, maka kita diam saja. Jadi ayat ini intinya adalah mengenai orang yang sedang sholat. Nah, berarti menunjukkan kalau imam kita dengar baca keras, maka kita diam saja, tidak membacanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang saya pilih gitu ya. Dan tidak mengingkari kalau nanti ada ustadz lain dan juga amalan dari saudara-saudara kita yang lain, yang itu yang mewajibkan baca Al-Fatihah dalam kondisi apapun. Dan inilah mazhab dari sebagian ulama, seperti mazhab Imam Al-Bukhari gitu ya, mengatakan ini adalah kewajiban dari setiap sholat gitu ya. Jadi dalam setiap sholat yang dilakukan oleh seorang, baik yang samar maupun yang jahar gitu ya, itu adalah wajib membaca Al-Fatihah. Itu pendapat yang saya pilih. Jadi kita diam saja ketika itu baca takbir Allahu Akbar, kita diam saja. Ya. Ketika yang wajib saja tidak baca, apalagi yang sunnah seperti iftitah dan juga ta'awudz, kita diam saja. Nanti ketika imam di rakaat ketiga dalam sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat dalam sholat yang 4 rakaat gitu ya, maka saat itu barulah kita wajib membaca Al-Fatihah, karena saat itu imam sudah baca pelan. Nah seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika rumah seseorang jauh dari masjid, jauhnya itu seberapa? Apa jauhnya 1 kilo atau berapa kilo? Ini adalah sesuatu yang memang harus dijelaskan. Kalau jauh itu berkilo-kilo, maka insya Allah ada uzur bagi dia untuk sholat di rumah saja. Ya ada uzur ya. Namun kalau jauhnya itu hanya beberapa ratus meter saja, kan dia memiliki kendaraan. Baik itu sepeda atau motor atau mobil gitu, maka gunakanlah kendaraan itu untuk bisa menuju rumah Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya kepada kita tentang nikmat kendaraan itu, kita bisa jawab banyak digunakan untuk beribadah pada Allah ke masjid. Namun kalau jauhnya itu sangat jauh, kalau sudah jauhnya sangat jauh sekali gitu ya, maka hendaknya kita kalau memiliki mobil, motor ya sudah bolak-balik nggak masalah gitu ya. Karena memang kendaraan Allah berikan pada kita adalah untuk itu jamaah sekalian. Sebab kita hidup di dunia adalah untuk sholat. Nah ini kalau disebut jauhnya. Kalau jauhnya tapi sudah sampai berkilo-kilo gitu ya, dan itu tentu saja memberatkan, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat di rumah. Namun sholat di rumah ya juga tidak sendiri-sendiri. Ya, kalau kita sudah tahu ada waktunya azan gitu ya, maka segera anggota keluarga itu berwudu, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Sebab sholat berjamaah itu disyariatkan dilaksanakan di masjid, dan di selain masjid juga boleh. Sah bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di mana saja. Hendaknya kita tidak sholat sendirian, agar kita mendapatkan keutamaan lipatan 27 kali lipat. Karena para ulama ya, atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu lipatan 27 kali lipat ya. Atau dalam riwayat yang lain 25 kali lipat. Itu adalah pokoknya adalah orang yang melaksanakannya dengan cara berjamaah. Ini nggak dilihat mau sholat di mana, pokoknya lipatannya adalah 27 kali lipat. Ya seperti itu ya. Entah dia lakukan di masjid atau di selain masjid, termasuk di rumah itu mendapatkannya.
Cuman tentu saja walaupun antara di rumah berjamaah 27, di masjid 27, ya berarti di rumah saja, ya tidak begitu. Tetap ke masjid itu tuh jauh lebih utama. Karena betapa banyak kebaikan yang lain yang didapat dengan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Maka kita katakan kalau di rumah hanya dapat lipatan saja. Tapi kalau kita ke masjid kan pahalanya plus-plus juga yang lain. Jadi nggak hanya sekedar lipatan saja. Jadi kalau kita mengungkap itu sangat banyak keutamaan berjalannya, keutamaan sholatnya di masjid, sholat sunnahnya gitu ya. Walaupun ini bisa di rumah juga, tapi keutamaan untuk bisa mendapatkan doa malaikat, yaitu doa diampuni, doa dirahmati, dan juga doa diterima tobatnya. Ya, keutamaan mendapatkan waktu yang mustajab antara azan dan iqamah gitu. Keutamaan sholat berjamaah karena menghidupkan syiar Islam, menampakkan Islam itu adalah agama yang kompak, dan lain-lain. Jadi sangat besar sekali. Ya, seperti itu. Nah, tentang masalah kalau sholat di rumah jangan sendiri, karena memang berdasarkan keumuman dari sabda Nabi yang mulia gitu ya, tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholatnya seseorang bersama satu orang itu lebih baik daripada sholat dia sendirian. Wala sholatuhu ma'ar rajulaini ya azka min sholatihi ma'ar rajul. Sholatnya dia bersama dua orang itu lebih baik daripada sholatnya dia dengan seorang saja. Jadi berjamaah dengan dua orang itu lebih baik dibandingkan berjamaah dengan satu orang saja. Wa ma katsura fahu ahabu ilallah ta'ala. Dan jumlah sholat berjamaah yang banyak gitu ya, jamaahnya yang banyak, makmumnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipilih ya Mas sekalian, rumah antum itu di tengah-tengah antara masjid satu dengan masjid yang lain. Yang antum boleh memilih datang ke sono, datang ke sini gitu ya. Datang ke masjid A atau B gitu ya. Maka mana yang lebih baik jamaah sekalian? Yang lebih baik adalah antum pilih ya jumlah jamaah yang terbanyak, maka itu akan lebih utama. Karena Nabi bersabda, "Wa makatsura fahu ahabu ilallah ta'ala." Jadi jumlah makmum yang lebih banyak dalam salat berjamaah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini pertanyaan bagus dari seorang ibu ya, yang dia mengatakan bahwasannya aurat itu ditutup karena ada orang yang melihat, karena ajnabi itu adalah laki-laki yang tidak mahram gitu ya, yang melihat gitu ya. Nah, karena ada yang melihat sehingga kita tutup. Nah, ini saat kita sholat di rumah nggak ada yang melihat, bolehkah kita membuka sebagian aurat termasuk mata kaki gitu, telapak kaki gitu ya? Maka perlu diketahui ya, wahai ibu yang bertanya, bahwasannya jadi di sini ada dua macam menutup aurat. Jadi menutup aurat yang pertama adalah lihaqqin nazar. Karena ada orang yang memandang di luar rumah itu ya, maka kita tutupi aurat tersebut. Ya, aurat yang saya pilih pendapatnya adalah seluruh tubuh dari wanita kecuali wajah dan dua telapak tangan gitu ya. Syukur-syukur lebih baik ditutup semuanya itu. Nah, demikian. Jadi karena ada orang yang memandang, maka kita wajib menutup. Kemudian aurat di dalam sholat itu berbeda dengan aurat di luar sholat. Kalau aurat di dalam sholat adalah karena hak Allah. Walaupun nggak ada yang melihat sama sekali, maka kita tetap harus menutup aurat itu. Sehingga walaupun seorang itu sholat di rumahnya sendirian, nggak ada CCTV, gelap lagi di kamarnya sendirian, maka dia tidak boleh sholat dalam keadaan membuka aurat atau mohon maaf, telanjang, tidak boleh. Jadi maka kalau sudah demikian itu, maka sholatnya nggak diterima. Karena dia tidak memenuhi syarat sah sholat, yaitu satrul aurah. Dan dia mampu untuk menutup aurat itu. Ya, jadi alasannya kenapa tetap di dalam sholat harus menutup aurat walaupun nggak ada yang mandang? Karena lihaqqillah. Karena untuk hak Allah, itu adalah hak Allah, walaupun nggak ada yang melihat. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kalau membuka mata kaki, membuka telapak kaki di dalam sholat sehingga jari-jari kaki itu nampak. Menurut pendapat mayoritas ulama, diharamkan ya, tidak diperbolehkan seorang yang lagi sholat itu menampakkan telapak kakinya. Maka untuk lebih selamatnya, wahai ibu, tetap ditutup itu, baik dengan kaos kaki gitu ya. Ya, misalnya baju atasnya itu ngatung gitu ya, ngatung, cingkrang gitu ya, maka saat itu ditutupi dengan kaos kaki, atau mungkin dengan menggunakan baju
atau mukena atau apapun, sarung juga boleh, yang penting yang menutupi kakinya itu, menutupi telapak kaki, baik telapak kaki yang atas maupun telapak kaki yang bawah. Saat sujud itu usahakan tertutup, ya seperti itu. Jadi ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Nabi pernah ditanya gitu ya, yang berbunyi atau sholil mar'atu fi dir'in wa khimarin, ya, walaysa 'alaiha izarun. Wahai Nabi, boleh nggak seorang perempuan sholat dengan baju terusan gitu ya, baju terusan dan juga kerudung dan tidak memakai pakaian bawah gitu. Kemudian Nabi bersabda, idza kanat dir'un sabighan yughatti dhuhura qadamaihi. Diperbolehkan saja dia menggunakan dua macam baju. Jadi dua macam baju pakaian. Pakaian pertama adalah kerudung menutupi kepala, pakaian yang kedua adalah baju terusan bawah gitu, dir' gitu ya. Boleh saja ketika baju terusannya itu adalah menutupi telapak kaki. Ya kalau menutupi telapak kaki nggak masalah. Boleh-boleh saja. Jadi tidak harus memakai baju izar, nggak harus memakai pakaian bawah gitu. Yang penting ada baju terusan menutupi mata kaki itu lebih baik. Jadi seperti itu, ini adalah pendapat yang berhati-hati. Jadi tetap harus ditutup. Khawatirnya kalau nggak dibuka kelihatan itu dalam keadaan mampu ditutupi, maka itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.